Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Semuanya ikutin Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Masuk. Sudah enggak ada lagi. Bertiga. Wah, enggak ada lagi. Wah, masuk semuanya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita dapat berkumpul untuk bermujahadah mencari ridho Allah, untuk menghilangkan ketidaktahuan, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, idalil jahli. Ya. Yang pertama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua idalil jahli, yaitu menghilangkan ketidaktahuan. Ya. Umpamanya pertama dari tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Ilmu gitu. Sampai alam berapa kemarin? Alam halaman 30. Awal teks bacaan. Ma khairunihi apa jironihi? Jiron, tetangga ya. Awal itu ya. Sudah semuanya, halaman 30 ketemu. Kitab yang buka ada. Numpangin dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'a jiranihi. Ini adalah tata krama seorang anak kepada tetangganya. Ya, jiron itu tetangganya. Jiran katanya ya. Kayak Indonesia bertetangga dengan Malaysia, Singapura, Brunei, yuk. Bertetangga, yuk. Ya, kita sama bertetangga dengan tetangga kita ya, siapa di samping, kiri, kanan, depan, belakang, ada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Abuka wa ummuka yuhibbani jiranahuma wa yuhibbani minka. Abuka wa ummuka yuhibbani. Adapun ayahmu dan ibumu, yuhibbani, ialah sama-sama senang, jironahuma, kepada para tetangganya. Ya, jadi orang tua kita tuh sama-sama
senang kepada para tetangganya ya, kedua orang tua, ibu maupun bapak. Ya kenapa tidak senang? Karena biasanya kalau ditolongin itu nolong balik. Ya kadang ada juga yang tidak respon gitu ya. Ya tapi kita biarkan aja ya. Karena dia bukan manusia kayak ini. Bukan manusia. Sudah ditolong tidak berterima kasih ya. Pas mau butuhnya saja gitu. Minka dari yuhibbani minka, dan berharap senang siapa ibu minka dari kamu gitu ya. Apa fungsinya mereka senang kepada tetangga? Ya, liburan katanya ya. Apa fungsinya orang tua itu senang kepada tetangganya? Ya karena misalnya orang tua kita suka kepada tetangga kita, libur gitu ya, senang, maka anak kita juga akan senangi ya. Paham ya? Ada makalah man la yarham la yurham ya. Barang siapa yang tidak mengasihi maka akan tidak dikasihi pula ya. Paham? Sebaliknya may yarham yurham ya. Barang siapa yang mengasihi insyaallah akan dikasihi juga ya. Jadi harus kasih sayang kepada orang ya. Jangan tidak kasih sayang ya. Ya mau ndak kasih sayang gimana ya, kita itu tetap butuh kepada orang ya. Jangan merasa bisa segalanya ya. Bisa segalanya ya. Jangan merasa di atas segalanya ya. Tirakat yang paling baik ya. Tirakat yang paling baik itu adalah hendak meremehkan orang lain ya. Paham ya? Jadi kalau meremehkan orang lain itu punya apa kita ya? Kita punya apa? Apa yang mau dibanggakan? Tubuh ini ya. Yang dibanggakan apa? Jabatannya gitu ya. Sementara itu ya. Sementara. Nanti kamu nggak ditanya apa jabatanmu itu, nggak ada ya. Ya. Yang ditanya nanti apa? Masa mudamu kamu gunakan untuk apa ya? Masa remajamu ya. Yang pertama masa mudamu, anak-anakmu kamu gunakan untuk apa ya? Kemudian masa remajamu kamu gunakan untuk apa? Setelah itu masa tuamu kamu gunakan untuk apa? Ya kalau terus mencari ilmu, kebaikan yang dilakukan maka akan selamat. Ya. Jadi ini nanti akan ngomong tangannya. Seperti yang disampaikan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Itu artinya kayak gitu ya, semuanya tuh berbicara ya. Kata siapa? Bohong ini ya, bohong. Ya kata Allah sendiri ya. Masa enggak percaya? Itu firman Allah. Apa-apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah itu wahyu dan firman ya. Ya. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Apa-apa yang dibawa Rasulullah itu firman dan wahyu ya. Kalau Rasulullah bersabda tuh enggak mungkin sembarangan, itu sudah disetting sama Allah gitu ya. Paham ya? Enggak sembarangan kayak kita ya. Semektona bicara gitu. Enggak sembarangan ya. Jadi masalah kayak gitu. Masalah ada kayak gitu. Pertama sadar, habis itu enggak sadar kayak gitu. Bohong katanya. Dibilang orang yang masuk kubur itu bohong katanya. Padahal sudah banyak bukti. Kok dia enggak sadar apalah ngomong apa katanya. ngomong apa katanya. Dan juga jangan sekali-sekali mencela orang yang berjuang di jalan Allah, agama ya gitu ya. Ya itu tahu ngomong aja, tahu apa gitu ya. Tahu ngomong aja tahu apa. Nah, kamu itu kontribusinya terhadap agama apa? Gak ada ya. Kamu bukan pencari ilmu atau bukan pengajar muhibbin, bukan ya. Setidaknya tidak mencaci orang yang
berkontribusi untuk membangun agama gitu ya. Setidaknya ya cawe-cawe, nolongi, memotivasi, semangat gitu ya. Intinya seperti itu ya. Setidaknya seperti ini. Jangan tahu apa ya. Tahu apa tentang agama, tentang akhirat, jangan mencela gitu ya. Kalau lisannya tidak bisa memotivasi, minimal tidak usah mencela. Loh, kontribusi kamu terhadap agama apa? Gitu ya, enggak ada ya, paham ya? Pencari ilmu bukan, pencinta ilmu juga bukan. Kemudian orang yang mengajar juga bukan ya. Jadi enggak ada kontribusinya. Lebih baik diam saja ya, tidak tahu ya. Tidak tahu gitu ya. Makanya pentingnya punya akhlak kayak gitu ya. Liannahum yusa'iduna walidayka waqtal hajati. Karena sesungguhnya yusa'iduna walidayka, karena sesungguhnya akhlaknya itu membantu siapa? Kedua orang tua kita gitu ya. Li'annahum yusha'iduna walidayka, karena sesungguhnya akhlak atau tata krama itu ialah membantu walidayka kepada kedua orang tua kita ya. Waqtal hajati, ketika ada keperluan ya. Ya benar tadi. Yang pertama, kalau ada apa-apa pasti tetangga duluan, saudara duluan. Karena kita makhluk sosial ya, pasti butuh kepada orang lain ya. Makanya yang moro-moro jangan langsung menyinggung gitu. Iya, yang terima dengan sindiran kita ya, dengan yang kita lontarkan kadang. Kalau yang nggak terima gimana ya? Kadang dimasukkan dalam hati ya, terus marah ya. Terus gak usah nolongin lagi gitu. Nah, kalau udah ngomong kayak gitu, orang mau apa kayak gitu ya. Itu urusannya kamu dengan orang tersebut ya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas ya. Hubungan kita kepada Allah ya cukup dengan beristighfar, minta ampun ya. Tapi dengan manusia nggak bisa ya. Selama manusia itu nggak memaafkan ya. Selama manusia itu nggak memaafkan, itu nggak bisa, tetap dosa ya. Makanya kalau udah salah jangan lakukan 2 kali ya, paham ya. Orang meminta maaf tuh ada batasannya ya, ada batasannya ya. Sekali lakukan kesalahan biasa ya. 2 kali biasa, 3 kali, pas lebih dari 3 kali seperti itu juga tetap ya, berarti bukan wajar ya, bukan wajar. Wa'rid anil jahilin ya, kata bahasa kerennya toksik katanya sekarang. Wis jauhkan, jangan bergaul dengan orang seperti itu ya. Yang mau saja ya, yang membangun motivasi kita saja. Banyak temannya banyak ya. Teman ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Teman ini bisa memasukkan kita dalam neraka. Kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi ya, maka kita akan mencium bau harum ya, karena setiap hari minyak wangi, minyak parfum tuh. Kalau kita berteman dengan parfum, cipratan walaupun agak jauh pasti ya, coba aku ada parfum baru. Siapa pasti diginikan nanti. Kalau parfum. Sama kalau temannya baik maka akan baik nanti. Tapi kalau temannya jelek, ya suka ngomong, suka apa, pokoknya kejelekan. Nanti gitu, lingkungan itu akan merubah pola pikir dan tingkah laku ya. Bukan nggak boleh berteman sama dia, tapi jaga jarak, paham ya? Jaga jarak. Kamu temennya milih, kamu berteman sama aku, kamu sok suci gitu. Bukan sok suci ya, bukan. Kita hanya menghindar supaya apa? Sama dengan perbuatan itu ya, terpuruk juga kita ya. Soalnya apa? Kita bukan orang baik ya, kita bukan orang yang keluarga kerajaan atau kekaisaran, bukan ya.
Tapi bagaimana kita menghindar dari perilaku yang seperti itu? Kita memang bukan orang baik ya. Tapi bagaimana harus menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, hari esoknya gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ada yang mengajak kejelekan, jangan ditemenin, jangan ditemenin ya. Bukan nggak mau berteman sama dia, bukan ya, bukan. Ya takutnya nular ya, nular jeleknya gitu wes ya. Batasi aja, batasi. Paham ya? Bahaya loh, bahaya. Itu ya. Paham ya? Bukan nggak mau berteman, bukan? Suci atau gimana? Takut ketularan kayak gitu ya, paham ya? Kalau kamu bisa apa? Merangkul dia jelek, nggak sholat ya, nggak sholat, nggak apa, pokoknya nggak sesuai dengan apa, tuntunan gitu loh. Kalau bisa merangkul temannya, ayo ajak sholat, ajak ke madrasah, ajak ke TPQ, ajak ke pondok, sholawatan, ngaji, boleh, monggo silakan ya, boleh monggo silakan. Tapi selama ini rata-rata kalau imannya baru setipis kertas itu jarang ya, jarang bisa ya, jarang bisa. Malah apa terbawa teman yang nakal tersebut ya, kayak gitu ya, paham ya. Jadi ya bergaullah dengan yang baik-baik saja, walaupun kita bukan orang baik sebenarnya, kita melakukan dosa juga ya. Ya bagaimana tindakan preventif tadi, pencegahan gitu ya, paham ya. Ya. Sudah, wes, jangan buat forum dalam forum ya. Sudah, hentikan dulu. Dengar apa enggak tadi? Apa yang disampaikan tadi? Apa yang disampaikan tadi? Dengarkan ya. Kalau sudah bisa nanti ngajar aja di sini. Ya, mau apa enggak ngajar? Enak apa enggak? Saya tidak sedang bicara dengan kursi atau pohon ya. Paham kan? Dengarkan nih. Sudah bisa Pak ini semuanya? Kalau bisa saya mau ngaji sama-sama ya. Bisa. Saya mau berguru. Kalau sudah bisa ini monggo, enggak apa-apa, dengan nada tanda kutip mohon izin saya. Dengan nada sopan. Sampai bisa? Wah, aku nanya kamu bukan di belakang. Yang ngomong kan berdua itu di depan. Bisa apa enggak? Hah? Yakin bisa? Nah, harus dengarkan makanya ya. Dengarkan, hargai ya orang ngomong ya. Jangan jadi dongeng ya. Ini bukan dongeng sebelum tidur ini. Kalau sudah bisa saya mau ngaji. Enggak marah, cuma apa? Kinayah ya. Kinayah. Kalau Imam Syafi'i baru buka 1 detik 3 detik ini, dilihat gini, buka lagi semenit hafal ya kitab Al-Muwatta itu yang segini. Itu paling berapa jam-jaman ngapalnya, hafal. Tapi zaman sekarang sulit kayak gitu ya. Cari Syafi'i zaman sekarang gitu. Itu apa? Kalau ketemu orang biasanya tuh dia nggak mau lihat mukanya orang, wajahnya ya. Soalnya kalau misalnya dilihat tuh hafal gerak-geriknya orangnya, jeli ya. Imam Syafi'i itu kalau melihat tulisan itu 1 detik hafal deh. Kehebatannya Imam Syafi'i gitu. Makanya dia hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab tuh dalam beberapa detik saja ya, di kemampuannya itu. Baca gitu. Begini tok, hafal dah sudah. Itu super genius ya, super brilian ya. Jarang ditemukan IQ seperti itu sekarang. IQ-nya Imam Syafi'i, Muhammad Idris Syafi'i. Satu cerita Imam Syafi'i itu bapaknya ya. Bapaknya Muhammad Idris itu sebelum nikah sama ibunya Imam Syafi'i itu menemukan apel jatuh ya. Ada di hulu sungai, kayak ada sungai itu. Bayangkan ada sungai. Ada sungai kecil, kan ada jalannya ya. Nah, itu ada apel jatuh. Nah, kayak ngalir gitu. Diambil sama dia, dimakan. Dapat setengah. Ya Allah, ini
ini apel siapa ya kok saya sembarangan makan katanya. Apelnya siapa? Itu bapaknya Imam Syafi'i. Terus nyusuri. Ternyata ada kebun apel di sana, yang tukang kebunnya ada di sana. Ya Tuhan katanya. Ini apakah apelnya sampeyan ini katanya. Bukan punya saya. Sudah. Cerita apa tadi? Saya. Cerita Imam siapa tadi? Bagaimana? Apakah ini apel sampean? Bukan, ini bukan punya saya. Saya cuma tukang jaga kebunnya ya, kayak pekerjanya itu ya. Yang nyiram, yang ngumpul, yang metik. Oh, ini punya saya Pak, ada juragan saya katanya. Kenapa emangnya? Saya makan apel ini jatuh. Tapi saya harus minta ridho dulu kepada yang punya apel ini. Siapa namanya? Ada di sana, ayo antarkan. Di situ tiba-tiba langsung ke sana, jalan ke juragannya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ada apa? Siapa kamu? Saya Muhammad Idris katanya. Kenapa emangnya? Saya tadi kebetulan makan apel. Apelnya dimakan sama saya. Pas setengah sudah habis setengah, saya ingat saya belum minta izin kepada tuannya. Tuannya ini ridho enggak dengan apel yang saya makan? Jadi sampai yang punya apelnya, iya betul. Oh, mendengar kayak gitu, tuannya terkejut. Ini bukan orang sembarangan berarti ya. Kalau kita kan kalau nemu jambu atau apa-apa yang di tengah jalan kan makan aja langsung ya, gak apa-apa ya. Rezeki nomplok nih gitu. Iya, nemu uang 5.000 ya, ambil aja nih, kamu nggak ada gitu. Wadah ya. Dan biasanya ya kita tuh. Saya sama juga masih kecil saya gitu juga, sebelum tahu madrasah dulu, sama juga saya dulu. Masih kecil dulu. Tapi kalau udah sekolah, udah belajar, wis berubah deh. Ada jambu jatuh atau mangga, ambil langsung. Enggak tahu masih kecil, 5 tahun, 6 tahun. Tapi setelah madrasah, setelah ngaji di pondok, enggak boleh. Ya ada apa ya? Saya minta ridhonya ya katanya. Oh gitu ya? Boleh. Tapi kamu harus kerja dulu selama sebulan katanya. Kerja sebulan. Cuma 1 apel suruh kerja sebulan. Ya kerja sebulan dia. Tapi dikasih makan, dikasih minum katanya. Beberapa hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, akhirnya sudah dah katanya. Sukanya lepas. Yes, sudah. Taruh di situ, iya. Nah setelah itu dapat 1 bulan, mau pamit dia izin. Saya sudah kerja sama sampai 1 bulan. Apakah sampai masih sudah ridho dengan apel yang saya makan ini? Belum, jangan dulu. Kaget dia katanya. Belum ridho katanya. Gak bisa, jangan dulu. Terus apa lagi syaratnya sehingga membuat sampai ridho kepada apa yang saya makan ini? Kamu harus nikahin anak saya, cewek katanya. Katanya sih yang juragan ini katanya. Melihat yang Pak Idris ini, Muhammad Idris ini bukan orang sembarangan. Bapaknya Imam Syafi'i ini bukan orang sembarangan ya. Orangnya warok ya, jujur dan hati-hati ya gitu. Ini kalau jadi keturunan akan jadi keturunan yang hebat katanya. Kamu harus nikahin anak saya katanya. Boleh tidak apa-apa katanya. Tapi anak saya buta katanya. 1. Tanya si Idris ini. Gak apa-apa dah, yang penting dapat ridhonya dulu dah. Terus tuli anak saya katanya. Katanya. 2. Opok boleh. Bingung dia jadinya. Dah buta tuli, siapa yang mau katanya. Tapi tidak apa-apa dah, yang penting ridho dulu apelnya. Yang ketiga, anak saya nggak punya tangan katanya. 3 wes. Udah buta, tuli, nggak punya tangan. Gimana ya? Tapi tidak apa-apa dah, los dah katanya. Ketimbang nggak diridoin kan ya. Kalau kita kan, buat apa udah buta tuli, siapa yang mau nih? Lari aja gitu. Tapi dia enggak ya, bertahan terus. Waduh, nggak apa-apa dah. Biar ridho ya. Demi mencari keridoannya si yang punya apel ini sulit ya. Yang keempat, anak saya nggak punya kaki. Semakin dia semakin buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Waduh,
Mikir dia, gimana mau apa ndak katanya. Katanya mau minta ridho apalnya katanya. Akhirnya, wis tidak apa-apa dah katanya. Wih, ditantang dia. Mendengar itu langsung, ayo besok akad nikah. Nah habis itu setelah akad nikah masuk dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hah, katanya bisu dan tuli. Kok bisa dengar katanya? Kok bisa jawab katanya? Apa ini istri saya ya katanya? Waalaikumsalam katanya. Katanya sih perempuan itu. Katanya bisu katanya tuli kok bisa ngomong, bisa dengar katanya. Apa ini apa bukan nih katanya? Ini anaknya ya bapak itu ya? Iya betul katanya. Bisa ngomong katanya. Bisa ngomong. Bisa kamu bisa dengar apa? Ya bisa katanya. Terus dilihat lagi masuk ke dalam. Punya mata katanya. Bisa lihat katanya. Apa ini apa bukan ya katanya. Bapak terus dia bingung jadinya. Ini apa bukan calon saya katanya. Kakinya ada, tangannya ada katanya. Kakinya ada, tangannya ada. Jangan bukan ini. Masih gak percaya dia. Balik lagi lah, kabur ke yang punya apel itu bapaknya itu. Ya Tuhan katanya. Sampean bilang anaknya ini apa buta, tuli, bisu, gak punya kaki, gak punya tangan katanya. Terus yang ada di kamar itu siapa katanya? Ya itu anak saya katanya. Kaget katanya. Berarti sampean bohong pada saya. Enggak bohong saya, enggak bohong kepada sampean katanya. Maksud dari buta itu anak saya enggak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya. Dia buta dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya. Jadi nggak melihat kecuali yang baik satu. Ya. Bisu, anaknya bisu. Kok bisa ngomong itu? Bisu itu maksudnya dia nggak pernah berkata kecuali yang baik-baik, nggak pernah berkata-kata kok. Heran dia. Tuli gimana tuli? Kok bisa? Kok apa? Saya bilang assalamualaikum dia denger gitu ya. Dia denger ya. Waalaikumsalam ya. Katanya tuli gak bisa dengar. Ternyata bisa. Iya, dia tidak pernah mendengar apa-apa yang Tuhan larang ya. Dengar jelek kan tidak pernah sama sekali dia ya. Kupingnya digunakan untuk kebaikan, dengar ayat Quran, ngaji ya gitu ya. Yang terakhir, punya tangan, punya kaki. Saya bilang buntung tadi, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Padahal punya. Maksudnya gimana? Dia nggak pernah ngambil sesuatu yang bukan milik haknya. Ya. Tangannya digunakan untuk kebaikan terus ya, paham ya. Kakinya kok punya kaki katanya. Kakinya digunakan untuk kebaikan terus, jalan ke tempat kebaikan, pengajian, ke ngaji, selawatan dan lain-lain. Nah ini digunakan untuk itu. Tidak pernah menuju ke tempat yang jelek kayak gitu ya. Paham?